Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan ucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah naik ke kelas 9. Pada pertemuan hari ini, Bulan akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Waktu kalian kelas 7, kalian sudah belajar dan memahami tentang bagaimana Pancasila itu dirumuskan sampai pada saat Pancasila itu ditetapkan. Di kelas 8, kalian sudah belajar tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila itu sendiri bagi negara dan bangsa Indonesia. Nah, di kelas 9 kita akan belajar tentang bagaimana sih penerapannya Pancasila itu dari masa ke masa, mulai dari masa awal kemerdekaan, kemudian masa Orde Lama, masa Orde Baru, sampai masa reformasi hingga saat ini. Pada masa awal kemerdekaan ini dimulai dari tahun 1945 sampai 1959. Sebagai bangsa yang besar, kita itu patut menghargai jasa para pendiri negara yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Pada periode ini, penerapan Pancasila itu mengalami berbagai macam masalah, anak-anak. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Di antaranya yang pertama, itu ada pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia yang pada saat itu dilaksanakan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya yaitu mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Tetapi pada akhirnya pemberontakan ini dapat digagalkan. Pemberontakan yang kedua itu dilakukan oleh Tentara Islam Indonesia atau Darul Islam yang pada saat itu dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau biasa kita singkat dengan NII pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utamanya adalah mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi pada pelaksanaannya itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Kenapa? Pada saat itu mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, kemudian pembongkaran jalan-jalan kereta api, kemudian juga perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Itu sangat jelas sekali bertentangan dengan ajaran agama Islam, kan ya. Kemudian setelah pemberontakan Darul Islam, kemudian muncul pemberontakan yang lain lagi, yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan. Ini merupakan sebuah gerakan separatisme, anak-anak. Gerakan separatisme itu adalah gerakan ingin memisahkan diri dari Indonesia. Pada saat itu dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somukil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri pada tanggal 25 April 1950. Tetapi 7 bulan kemudian, di bulan November, RMS atau Republik Maluku Selatan di Ambon itu berhasil dikalahkan oleh militer Indonesia. Tetapi konflik itu masih terus berlanjut sampai bulan Desember 1963, yaitu konfliknya berlanjut selama 13 tahun lamanya.
Akan tetapi kemudian mereka itu diasingkan, mendirikan pemerintahan sendiri di Belanda pada tahun 1966. Setelah itu muncul lagi yang namanya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau kita singkat PRRI atau juga lebih dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan V.J. Sumual pada tahun 1957 dan 1900 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi dari untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno pada saat itu dianggap sudah tidak bisa lagi diberi nasihat dan menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Pemerintah pusat pada saat itu dianggap telah melanggar undang-undang pemerintahan yang sentralistis sehingga pembangunan di daerah-daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu, timbullah inisiatif untuk memperbaiki pemerintahan di Indonesia. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Koninklijke Nederlands-Indische Leger Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling pada saat itu memandang dirinya itu sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan bisa membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Pada saat itu si Westerling ini bersekongkol dengan Sultan Hamid II untuk berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk oleh Belanda pada dulunya untuk melawan NKRI yang pada saat itu dipimpin oleh Soekarno-Hatta. APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia dan berhasil menewaskan beberapa tokoh negara pada 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung. Namun, kudeta yang dilancarkan oleh Westerling ini mengalami kegagalan anak-anak, sehingga terpaksa beliau melarikan diri ke Singapura. Hal tersebut mempercepat untuk pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali lagi ke dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Perubahan dari Negara Republik Indonesia Serikat menuju ke Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ternyata di pertengahan itu konstitusi yang berlaku pada saat itu masih Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, akhirnya pada tahun 1955 itu dibentuklah atau diadakanlah pemilu pertama kali di Indonesia yang pada saat itu dianggap paling demokratis. Tetapi setelah beliau-beliaunya ini sudah terpilih, itu belum bisa menyusun undang-undang sesuai dengan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, sehingga menimbulkan krisis politik, krisis ekonomi dan keamanan yang menyebabkan pemerintah pada saat itu mengeluarkan dekret Presiden tahun 1959 yang isinya yang pertama adalah pembubaran Badan Konstituante, yang kedua berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang ketiga,
pembentukan MPRS dan DPAS. Pada periode ini, dasar negara itu tetap Pancasila. Akan tetapi dalam penerapannya itu lebih mengarah kepada ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Nah, mungkin anak-anak kita sampai di sini dulu untuk pembahasan tentang periode dari masa awal kemerdekaan. Pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya kita akan membahas tentang masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Mungkin itu saja dari Bulan. Kurang lebihnya Bulan mohon maaf, dan apabila kalian kurang mengerti, silakan kalian bisa hubungi Bulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.